Batas waktu 4 calon pembeli Chelsea ajukan tawaran final. Proses akuisisi Chelsea semakin mendekati tahap akhir. Ryan Group, lembaga keuangan Amerika Serikat yang ditunjuk oleh Roman Abramovich, masih terus terlibat dalam proses ini. Kini hanya terdapat 4 pihak yang lolos ke tahap akhir penawaran. Keempat pihak itu terdiri dari konsorsium Boh Lewis, keluarga Ricketts, konsorsium Sir Martin Broughton, dan konsorsium Stephen Pagliuca. Terdapat harapan bahwa proses ini tidak akan membutuhkan waktu yang lama demi mengakhiri ketidakpastian yang menyelimuti Chelsea secara keseluruhan dalam beberapa pekan terakhir. Menurut laporan dari Sky Sports, Ryan Group sudah menentukan batas akhir untuk mengajukan tawaran lanjutan kepada 4 pihak yang terpilih. Tawaran dapat diajukan hingga Senin waktu setempat. Pemilik baru berpeluang meminta izin dari pemerintah Inggris untuk melakukan akuisisi sebelum akhir April. Sebelumnya, Ryan Group juga sudah meminta kesepakatan dari 4 pihak tersebut untuk memberikan dana tambahan. Dana senilai 1 miliar pound itu kemudian akan digunakan untuk mengembangkan klub London Barat tersebut secara keseluruhan. Dana ini juga menjadi bukti dari niat investasi berkelanjutan yang dapat digunakan untuk meyakinkan supporter Chelsea. Waktu yang tersedia saat ini juga dapat dimanfaatkan untuk mengundang investor tambahan. Pihak yang sudah tersingkir dalam tahap tawaran sebelumnya masih dapat bergabung dengan salah satu dari 4 calon yang lolos ke tahap akhir. Chelsea tidak jelas. Mason Mount sebut masa depan para pemain gelap. Gelandang andalan Chelsea, Mason Mount, mengaku bahwa masa depan para pemain gelap menyusul nasib The Blues hingga kini masih tidak jelas. Seperti diberitakan sebelumnya, Chelsea memang tengah menjadi sorotan menyusul pembukuan aset milik Roman Abramovich di Inggris akibat serangan militer Rusia terhadap Ukraina. Sanksi ini tentu saja berimbas pada keberlangsungan hidup Chelsea. Satu persatu sponsor mulai menangguhkan kerjasama mereka dengan The Blues. Situasi ini entah bertahan sampai kapan. Abramovich saat ini masih mencoba untuk menjual Chelsea kepada pihak lain, tetapi belum ada tanda-tanda berhasil. Mount pun mengaku bingung melihat situasi ini. Saya sudah berada di klub sejak saya berusia 6 tahun, dan hal seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya. Jadi ini bisa menjadi perhatian. Pada awalnya, dan bahkan sekarang kami tidak benar-benar tahu kemana arahnya dan apa yang terjadi keesokan harinya, jadi sulit. Namun, kami fokus pada sepak bola kami dan apa yang bisa kami lakukan adalah mencoba dan memenangkan pertandingan sebanyak mungkin. Jelas saya pergi ke Inggris, jadi pemikiran itu untuk sementara disisihkan dan saya fokus pada tugas Inggris dan apa yang bisa saya lakukan saat saya pergi. Dan kemudian, ketika saya kembali ke Chelsea minggu depan, saya yakin kami akan diberitahu tentang apa yang terjadi karena saya belum mendengar apapun baru-baru ini. Setelah Thiago Silva, Chelsea akan angkut Marquinhos dari PSG. Keberhasilan Thiago Silva di Chelsea membuat klub London Barat mengincar bek Paris Saint-Germain lainnya. Incaran mereka kali ini adalah Marquinhos. Thiago Silva adalah mantan kapten PSG, sementara Marquinhos kapten Les Parisiens yang baru menggantikan kompatriotnya itu. Chelsea butuh bek baru musim depan. Mereka dipastikan melepas Andreas Christensen dan kemungkinan besar juga akan kehilangan Antonio Rudiger yang habis kontrak akhir musim nanti. Bek timnas berhasil jadi incaran karena sudah sangat mengenal Silva dan tentu saja Thomas Tuchel. L'Equipe melaporkan peluang kepindahan ini cukup besar. Marquinhos disebut-sebut ingin hengkang setelah menemui kegagalan demi kegagalan di Liga Champions bersama Paris Saint-Germain. Apalagi keberadaan Thiago Silva dan Tuchel bisa saja memuluskan kepindahan ini. Chelsea diyakini akan memanfaatkan sang bek dan pelatihnya untuk meminang pemain 27 tahun. Bek timnas Brasil sejatinya masih terikat kontrak dengan klub ibu kota Prancis sampai 2024 mendatang. Pihak klub juga sudah menawarkan kontrak baru. Akan tetapi, Marquinhos masih menunda negosiasi. Dia ingin melihat sejauh mana performa Les Parisiens musim ini. Sementara itu, L'Equipe melaporkan perpanjangan kontrak tak akan terwujud karena ex-AS Roma menuntut kenaikan gaji yang cukup signifikan. Sedangkan PSG tidak mau menaikkan gajinya. Dengan kontrak yang masih tersisa 2 tahun lagi, harga pemain jebolan Akademi Corinthians ditaksir mencapai 50 juta euro. Bukan ke Inter Milan, Romelu Lukaku bakal gabung klub ini. Lukaku membuka lembaran baru dalam karirnya di tahun lalu. Ia memutuskan untuk meninggalkan Inter Milan untuk kembali memperkuat Chelsea. Namun kepulangannya ke London Barat tidak berjalan dengan baik.
Ia lebih banyak dicadangkan Thomas Tuchel sehingga ia berencana hengkang di musim panas nanti. Belakangan Lukaku digosipkan ingin cabut ke Inter Milan. Namun Football Insider melaporkan bahwa sang striker akan pindah ke PSG. Menurut laporan tersebut, PSG sangat tertarik merekrut Lukaku karena raksasa Prancis itu sedang butuh striker baru. Di musim panas nanti, ada dua penyerang mereka yang berpotensi cabut. Mereka adalah Neymar dan Kylian Mbappe yang dikabarkan bakal pergi. Kepergian dua striker itu menyisakan lubang besar di lini serang PSG. Jadi mereka menilai Lukaku adalah sosok yang tepat untuk menambal lubang itu. Laporan itu mengklaim bahwa PSG lebih berpotensi mengangkut Lukaku ketimbang Inter Milan karena PSG punya kemampuan finansial yang besar. Inter tidak sanggup membayar mahar transfer Lukaku. Bahkan mereka tidak bisa menanggung gaji yang diterima Lukaku di Chelsea saat ini. Sementara PSG dikabarkan tidak bermasalah untuk memenuhi itu semua. Jadi mereka kini terdepan untuk mendapatkan jasa Lukaku.